Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in walau umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terhormat kepada Ibu Dr. Ade Partini SAGM Hum selaku mampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Kami dari mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Jadi pembuatan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kelembagaan Negara. Sebelum kembali ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan beranggota 5 orang, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya jelaskan, yaitu sistem pemerintahan horizontal dan vertikal. Saya akan menjelaskan horizontal terlebih dahulu. Pemisahan kekuasaan secara horizontal merupakan pemisahan kekuasaan menurut tugas-tugas lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian sedangkan vertikal pemisahan kekuasaan menurut tingkatan, dengan contoh adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk sebuah negara kesatuan. Dan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kelompok 9 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan, di mana di setiap negara itu tentunya terdapat sistem pemerintahan. Di dalam berdirinya suatu negara, pemerintahan merupakan sistem hubungan atau tata kerja untuk lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan menjadi prosedur dilakukan oleh pemerintah, dilakukan untuk melaksanakan tugasnya. Secara etimologis, sistem pemerintahan itu tergabung dari 2 kata. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua adalah pemerintahan. Di mana sistem tersebut merupakan struktur yang terdiri dari komponen atau bagian. Bagaimana apabila komponen atau bagian tersebut tidak atau kurang berfungsi, maka akan berpengaruh kepada komponen lainnya. Nah, untuk kata pemerintahan dalam arti luas diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan, dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat, serta dalam menjamin kepentingan negara itu sendiri. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai materi sistem pemerintahan vertikal dan sistem pemerintahan horizontal. Oke, kita memasuki ke materi sistem pemerintahan vertikal. Seperti yang diketahui, sistem pemerintahan vertikal ini bersifat atas bawah, mulai dari atasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, hingga kabupaten ataupun kota. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada koordinasi, pembinaan hingga pengawasan oleh pemerintah pusat, mulai dari bidang administrasi hingga kewilayahan. Indonesia sendiri, Republik Indonesia ini sudah menyatakan bahwa wilayahnya terbagi atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah ataupun provinsi, hingga kabupaten dan kota. Seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pemerintahan vertikal ini. Ada tambahan satu, sistem pemerintahan vertikal ini bersifat instruksi atasan bawahan seperti itu, mulai dari instruksi dari presiden gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi sistem pemerintahan horizontal yang akan disampaikan oleh teman saya. Tadi dijelaskan mengenai sistem pemerintahan secara vertikal. Secara tidak langsung, secara tidak langsung ada suatu pemerintahan yang juga horizontal. Mungkin saya akan menjelaskan tentang pemerintahan yang horizontal. Di mana sistem pemerintahan horizontal mendistribusikan kekuasaan dan fungsi pemerintahannya kepada kekuasaan di antara cabang atau divisi pemerintahan. Dalam pembagian sistem pemerintahan horizontal, kekuasaan negara terbagi pada lembaga-lembaga yang sederajat. Kekuasaan horizontal dibagi menurut fungsi dan juga tugasnya dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada kualifikasi mengenai beberapa kelembagaan. Di antaranya itu yang pertama kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana kekuasaan ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga mengenai kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan ini menjalankan undang-undang dan penyelenggara pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Dan di dalam pasal 4 ayat 1 juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga maksudku, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk suatu Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk suatu undang-undang. Dan yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal 24 ayat 1 itu dijelaskan mengenai Mahkamah Agung dan juga peradilan lainnya secara hierarkis. Yang kelima, kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan dan penyelenggara kekuasaan ini diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana dijelaskan bahwa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keenam atau terakhir itu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang mana diatur dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, di mana tanggung jawabnya itu memiliki suatu bank sentral yang tersusun kedudukannya, wewenangnya, tanggung jawabnya, dan independensi diatur dalam undang-undang. Mungkin itu saja. Saya kembalikan materi selanjutnya.
Setelah mendengar pemaparan dari pemateri-pemateri sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, di mana pada umumnya dalam sistem pemerintahan suatu negara terdapat pengelompokan dalam sistem organisasi yang saling terkait antara satu lembaga dengan lembaga lain. Organisasi pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan secara vertikal dan sistem pemerintahan secara horizontal. Sistem pemerintahan vertikal sendiri berarti dalam pembagian kekuasaannya dibagi berdasarkan tingkatan, dimulai dari tingkat negara, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota, dan seterusnya. Sedangkan dalam sistem pemerintahan horizontal, kekuasaan didistribusikan oleh fungsi pemerintahannya dengan mengarah kepada alokasi kekuasaan di antara cabang atau divisi pemerintahan. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.